Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai ketahanan nasional atau TANNAS berlapis. Adapun anggota dari kelompok 1, Andi Entri Winarsih, Wulantri Agustina, Aulia Syafwana, Nur Afiat Rafiuddin, dan saya sendiri, Putri Wulandari, sebagai moderator. Dan untuk mengefisienkan waktu, maka kami akan menjelaskan materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai ketahanan diri. Ketahanan diri merupakan ketahanan pribadi untuk diri sendiri, merupakan suatu pola pikir dari setiap individu tentang cara menyikapi terhadap keadaan negaranya, di mana dirinya dituntut untuk menjaga fisik, mental, pikiran, dan spiritualnya agar tetap terjaga, sehingga apabila dibutuhkan oleh negara, sewaktu-waktu dia siap untuk melakukan usaha-usaha pembelaan negara, demi utuhnya ketahanan nasional negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan ketahanan pribadi untuk keluar diri adalah cara pandang kita terhadap kondisi politik Indonesia, baik di dalam negeri maupun negara-negara lain. Oleh karena itu, ketahanan pribadi menjadi hal yang sangat penting untuk dibentuk dan ditingkatkan oleh seluruh warga negara Indonesia sebagai aspek ketahanan nasional. Adapun upaya untuk mewujudkan ketahanan diri. Setiap pribadi dituntut untuk menjaga fisik, mental, pikiran, dan spiritualnya agar tetap terjaga, sehingga apabila dibutuhkan oleh negara, sewaktu-waktu dia siap untuk melakukan usaha-usaha pembelaan negara, demi utuhnya ketahanan nasional negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan ketahanan pribadi untuk keluar diri adalah cara pandang kita terhadap kondisi politik Indonesia, baik di dalam negeri maupun negara-negara lain. Oleh karena itu, ketahanan pribadi menjadi hal yang sangat penting untuk dibentuk dan ditingkatkan oleh seluruh warga negara Indonesia sebagai aspek ketahanan nasional. Selanjutnya, materi mengenai ketahanan keluarga dan upayanya akan dijelaskan oleh Saudari Wulantri Agustina. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan tentang ketahanan keluarga dan upaya ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga. Pentingnya penguatan ketahanan keluarga merupakan salah satu unsur pembangunan nasional. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera. Peraturan pemerintah ini sangat jelas menyebutkan bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan nasional. Lebih jauh lagi, keluarga perlu dibina dan dikembangkan kualitasnya agar menjadi keluarga sejahtera serta menjadi sumber daya manusia yang efektif bagi pembangunan nasional. Adapun upaya ketahanan keluarga yaitu next. Adapun ketahanan keluarga yaitu ketahanan keluarga mencakup kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan. Namun upaya membangun ketahanan dalam keluarga tidak selalu berjalan dengan mulus karena selalu ada tantangan dari dalam maupun dari luar keluarga itu sendiri.
fungsi keluarga yang harus diperkuat yaitu fungsi psikologis, sosiologis, fisiologis, fungsi pendidikan, dan dakwanya. Adapun dasar-dasar ketahanan keluarga meliputi visi dan misi hidup yang benar. Selain itu, keluarga perlu berupaya meningkatkan aspek ketahanan keluarga yang tangguh guna menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas, masyarakat maupun negara. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya. Selanjutnya, mengenai ketahanan wilayah dan upayanya akan dijelaskan oleh waktu dan tempat. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan mengenai ketahanan wilayah dan upayanya. Jadi, ketahanan wilayah memiliki definisi yang diturunkan dari konsep ketahanan nasional, yaitu kondisi dinamik suatu wilayah yang meliputi segenap aspek kehidupan yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan dalam menghadapi ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan pembangunan. Ketahanan wilayah berkaitan erat dengan bela negara. Next slide. Baik, jadi adapun upaya dalam mewujudkan ketahanan wilayah yaitu optimalisasi penyelenggaraan pertahanan wilayah dilaksanakan dengan memaksimalkan kinerja kelembagaan pertahanan non-militer dengan strategi pembangunan dan pengadaan infrastruktur dasar untuk mendukung pengawasan dan pengamanan wilayah batas. Strategi pembangunan tersebut memberikan kontribusi positif terhadap ketahanan wilayah berupa peningkatan sikap nasionalisme masyarakat perbatasan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, terpeliharanya stabilitas politik dan keamanan di wilayah perbatasan, serta terpeliharanya keharmonisan dalam kehidupan sosial budaya dan toleransi beragama. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, mengenai ketahanan regional dan upayanya akan dijelaskan oleh Saudari Nur Afiat Rafiuddin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ketahanan regional. Guna menghadapi ancaman-ancaman negara, anggota ASEAN harus mampu mendorong ketahanan nasional menjadi ketahanan regional. Perwujudan ketahanan regional adalah suatu hal yang harus diprioritaskan. Hal ini mengingat kemunculan ancaman-ancaman baru, baik karena faktor alamiah maupun manusiawi,
yang mengancam eksistensi dari negara dan manusia itu sendiri. Kini dengan berlakunya komunitas ASEAN membuat redefinisi ketahanan nasional atau TANAS harus segera dilakukan dan diimplementasikan, bukan hanya di level nasional melainkan juga regional. Saat ini, kebutuhan akan eksistensi ketahanan regional tidak bisa ditunda lagi. Ketahanan regional merupakan salah satu tujuan dari keberadaan ASEAN yang terdapat pada Piagam ASEAN Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi to enhance regional resilience by promoting greater political, security, economic, and socio-cultural cooperation, di mana ayat tersebut mencerminkan bahwa ketahanan regional merupakan sesuatu yang dituju oleh ASEAN. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Baiklah, selanjutnya yaitu upaya ketahanan nasional, pembentukan ketahanan regional. Pembentukan ketahanan regional di Asia Tenggara tidak semudah yang dibayangkan. Setidaknya ada 3 hal mendasar yang harus disepakati terlebih dahulu sebelum pembentukan ketahanan regional dapat terrealisasi. Yang pertama, bagaimana negara anggota memaknai ketahanan pada umumnya dan ketahanan nasional, khususnya ketahanan regional. Tanpa adanya kesamaan makna dari negara-negara yang bernaung di dalamnya, niscaya tidak akan ada yang namanya ketahanan regional. Yang kedua yaitu negara harus mampu berpikir rasional, karena bisa saja eksistensi dan penguatan eksternal dalam bingkai regionalisme, termasuk pembentukan ketahanan regional, menjadi jalan efektif bagi perwujudan kepentingan maupun tujuan nasional. Hal ini menunjukkan negara pada hakikatnya tetap memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan di tingkat regional. Dan yang ketiga yaitu yang harus diperhatikan adalah penentuan isu-isu yang akan diprioritaskan, mengingat isu-isu dalam ketahanan regional bersifat luas. Negara-negara anggota akan menetapkan isu-isu yang hendak dijadikan prioritas dalam ketahanan regional berdasarkan klasifikasi isu yang memiliki dampak langsung bagi keamanan nasional suatu negara. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, materi mengenai ketahanan nasional akan dijelaskan oleh Andi Nur Abrar Triwinarsi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, ketahanan nasional atau TANAS adalah isu strategi dalam
isu strategi dalam kajian keamanan Indonesia. Hal ini dikarenakan fungsinya sebagai sarana bagi bangsa Indonesia dalam mempersiapkan diri menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan ATHG, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Dengan adanya TANAS yang kuat diharapkan dapat menangkal beragam masalah yang dapat sekaligus meneguhkan identitas dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, upaya untuk mewujudkan ketahanan nasional itu ada Ponomarov dan Holcomb. Berpendapat ketahanan dapat dipahami dengan membaginya ke dalam 3 fase, yaitu kesiapan dan kesiagaan, respon dan adaptasi, serta pemulihan atau penyesuaian. Fase kesiapan dan kesiagaan menuntut individu, komunitas maupun negara untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi beragam kemungkinan ancaman yang datang. Fase respon dan adaptasi berbicara mengenai kesiapan subjek ketika ancaman itu telah menjadi kenyataan. Dan fase ketiga yaitu pemulihan dan penyesuaian dilakukan setelah ancaman berlalu. Adanya kapasitas materi dan mental yang kuat akan menjadi kunci bagi pemulihan dan penyesuaian dalam situasi yang ada. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya. Dengan berakhirnya materi ini, kami pun menutup presentasi kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kendala yang terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.